Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, salah satu karakter daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuan utama daripada bulan Ramadan adalah membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam Al-Quran, alladzina fis sarra'i wat dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Di awal cirinya adalah orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik secara lapang maupun secara sempit. Dalam artian baik ketika banyak rezekinya maupun sedikit rezekinya. Alhamdulillah, Ramadan datang membentuk diri kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa memberi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semua. Siapa yang senantiasa memberi, maka dia adalah bagian daripada orang yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini hampir seluruh kegiatan amaliyah yang kita lakukan itu bersentuhan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu mustaqatu arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah tali'ul Quran, adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, bulan Ramadan datang mendidik kita, memberikan spirit yang melebihi dari spirit hari-hari biasanya. Biasanya di luar bulan Ramadan jarang kita bersentuhan dengan Al-Quran, tapi begitu kita memasuki bulan Ramadan, Masya Allah, semangat kita untuk membaca Al-Quran itu berlipat-lipat. Yang kedua adalah wa mut'imul jian, adalah mereka yang senantiasa memberi, membelanjakan harta, berinfak, bersedekah. Masya Allah, ibu-ibu, di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bisa bersedekah, walaupun hanya di dalam rumah bisa bersedekah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang istri yang menyiapkan menu berbuka puasa atau menyiapkan minuman berbuka puasa untuk suaminya, maka dia dicatat sebagai sedekah, dan itu pahalanya sama dengan 1 tahun dia berpuasa. Hanya ibu-ibu yang mendapatkan kedudukan seperti itu di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu, 1 tetes diminum suamita, anaknya di rumah, 1 tetes teh dijadikan berbuka puasa, pahalanya sama dengan kita berpuasa 1 tahun. Bagaimana kalau 1 gentong dibikin teh, bikin es teh sebanyak-banyaknya, 1 jumbo, lalu suruh habisi sama suamita. Kenapa banyak sekali, Bu? Supaya banyak dapat pahala, biar sampai 10 tahun. Oleh karena itu, bulan Ramadan datang mendidik kita ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal kebaikan, memperbanyak amal di dalamnya. Karena Rasulullah berkata, ada orang yang beruntung mendapati bulan Ramadan, tapi ada orang yang sangat merugi mendapati bulan Ramadan. Siapakah yang mereka beruntung? Adalah mereka yang mengisi hari-harinya di bulan Ramadan untuk beramal. Mereka yang mengisi malam-malam Ramadannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa mereka yang merugi? Adalah mereka yang mendapati bulan Ramadan, tetapi dia menggunakan bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan biasanya. Di dalamnya dia tidak gunakan untuk memperbanyak ibadah. Di dalamnya dia tidak gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Malah dia hanya gunakan bulan Ramadan sebagai bulan untuk bersantai-santai. Alasannya, Ustadz, tidur itu kan ibadah, kata salah seorang ulama, bukan hadis ya.
bukan hadis. Tidurnya orang puasa itu ibadah, kata seorang ulama. Jadi Ustadz, saya mau memperbanyak ibadah, maka saya tidur habis sholat subuh sampai mendekati berbuka puasa. Itu namanya bukan ibadah. Jadi jangan kebanyakan tidur sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ajal akan datang menemui kita. Dan kita tidak tahu apakah tahun depan Allah masih memanjangkan umur kita, Allah masih mempertemukan kita bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena kita tidak tahu, maka mari pergunakan sebanyak-banyaknya. Itulah kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati bulan Ramadan, Masya Allah, semangatnya bertubi-tubi, semangatnya berlipat-lipat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada sahabat yang menamatkan Al-Quran dalam satu hari, bisa tamatkan Al-Quran 1 kali sampai 10 kali dalam satu hari. Kenapa? Karena dia gunakan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ada sahabat yang senantiasa berimpak, bersedekah, berlipat-lipat pada saat bulan Ramadan. Bapak Ibu, siapa yang rajin bersedekah, insya Allah tidak berkurang hartanya. Saya tutup dengan kisah salah seorang pasangan kakek tua dan nenek pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada seorang kakek-kakek curhat kepada istrinya di malam hari. Apa katanya? Nek atau Andi, sayang, ku dengar-dengar tuh Nabi Musa bisa berbicara langsung kepada Allah. Oleh karena itu, besok pagi saya akan temui Nabi Musa. Apa yang engkau mau tanyakan kepada Nabi Musa? Tanya istrinya. Saya ingin bertanya, kita ini sudah tua renta, dan kalau saya perhatikan di sekitar kampung ini, kitalah umatnya Nabi Musa yang paling miskin. Siapa tahu Nabi Musa bisa berbicara langsung kepada Allah dan berdoa kepada Allah, kemudian bisa tahu bahwa apakah kita masih bisa kaya atau tidak. Maka keesokan harinya pagi buta, kakek ini menghadap Nabi Musa. Ketika sampai di Nabi Musa, dia bertanya, wahai Nabiullah, utusan Allah, engkau kan kalamullah, bisa berbicara dengan Allah. Kalau boleh, tolong tanyakan kepada Allah, apakah bisa, apakah saya masih bisa kaya di sisa umurku? Maka Nabi Musa masuk ke mihrabnya, lalu dia sholat, lalu dia berdoa kepada Allah, bicara langsung kepada Allah. Nabi Musa berkata, ya Allah, ada hambamu, umatku yang datang di pagi hari ini. Mereka bertanya, ya Allah, apakah dia masih bisa kaya di sisa-sisa umurnya? Maka apa jawaban Allah? Wahai Musa, sampaikan kepada hambaku, masih bisa kaya, cuma syaratnya hanya 1 tahun. Maka Musa sampaikan kalam Allah kepada kakek tersebut. Wahai kakek, ternyata ada jawaban dari Allah. Engkau bisa kaya, tapi syaratnya cuma 1 tahun. Apa kata kakek itu? Tidak apa-apa. Yang penting saya rasakan juga bagaimana itu kaya, bagaimana itu ada uang. Singkat cerita, maka sang kakek ini mendapatkan jalan rezeki di mana ada musafir membawakan dia sepasang ternak kambing. Dan luar biasanya, ternak kambing yang diberikan ini ternyata setiap beranak itu berlipat-lipat anaknya. 1 kali beranak bisa sampai 8 anaknya. Setiap kambingnya beranak sampai berlipat-lipat anaknya. Singkat cerita, kayalah si kakek ini. Banyak kambingnya, banyak hasil jual kambingnya. Akhirnya tidak terasa sudah 1 tahun lewat. Karena sudah 1 tahun lewat, istrinya ingat pesannya Nabi Musa bahwa kekayaan yang ia dapatkan hanya berlaku 1 tahun. Allah akan ambil kembali. Maka ia pertanyakan kepada suaminya, wahai suamiku tercinta, kenapa ini? Ternyata kekayaan kita sudah lewat dari 1 tahun. Maka suaminya berkata, Yudi,
Jangan-jangan lupa Allah. Maka karena sambil dia berbicara, datanglah Musa lewat di depannya. Lalu dia perhatikan ternyata orang yang kakek ini yang janjinya Allah hanya 1 tahun bisa kaya, ternyata dia dapati ternyata banyak sekali kambingnya. Sampai-sampai dia saksikan transaksi penjualan kambingnya. Singkat cerita, pulanglah Nabi Musa masuk ke mihrabnya kembali lalu berkata, "Ya Allah, ada janjimu yang engkau lupa." Rupanya ada janjimu ya Allah yang engkau lupa. Allah bertanya, "Wahai Musa, apa janjiku yang aku lupa?" Ternyata ada hambamu yang engkau janjikan 1 tahun dia kaya, ternyata dia masih kaya-kaya sampai saat ini. Apa rahasianya kekayaannya lewat? Ternyata jemaah sekalian, apa jawaban Allah? "Wahai Musa, sampaikan kepada hambaku, aku malu kalau aku tarik kekayaan itu kembali yang aku berikan kepadanya." Kenapa malu ya Allah? Karena rupanya kakek itu setiap dia transaksi keuangan, dia sumbangkan hasil penjualan kambingnya. Bahkan setiap bulan dia potong kambing, lalu dia bagi-bagikan daging kambingnya kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sampaikan Musa, rezeki yang aku titipkan kepadanya itu tidak akan aku tarik, karena rupanya tangannya dia jadikan untuk perpanjangan tanganku untuk menolong hamba-hambaku yang lain. Maka rezeki yang aku berikan kepadanya itu akan abadi selamanya. Masya Allah. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ingatkan kita, "Man sodokatin min malin bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad." Siapa yang bersedekah tidak berkurang hartanya, melainkan bertambah, bertambah, bertambah. Bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dipertegas dalam surah Al-Baqarah. "Mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah lipat gandakan seperti dia menanam 1 biji, kemudian biji itu tumbuh bercabang 7, lalu setiap cabang berbuah 100. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, khususnya memperbanyak sedekah, dan insya Allah sedekah-sedekah kita menjadi jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang rajin bersedekah akan dirindukan surganya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan wabil khusus kepada diri saya pribadi. Tapi insya Allah ceramah kita pada malam hari ini akan tayang kembali di YouTube. Ya, ikuti, follow channel YouTube saya, nama channelnya Syamsir 8 Channel. Jangan lupa bantu subscribe, like, and share. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah karena turut mengembangkan channel ini. Sedekah teringan, sedekah yang paling ringan adalah pencet subscribe saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.